aturan karena selama ini kalau yang saya lihat memang tidak ada aturan pakai gitu. Atau apa klasifikasinya bahwa indie itu adalah seperti bla bla bla. Itu bebas semua menginterpretasikan seperti apa. Makanya kenapa akhirnya saya mencetuskan bahwa saya tidak mau menyebut saya indie. Sebut saya musik gerilya aja. Jadi makanya sebutnya saya bukan seniman juga bukan apa yang bisa saya gerilyawan kesenian aja, jadi bergerilya aja gitu. Bukan bingung kan? Untuk gerilyawan kesenian. Karena pada ujungnya saya mungkin karena akibat dari dinamikanya musik ini saya kena penyakit gitu. Iya. Sakit saya itu sakit menjadi anti mainstream. jadi penyakit yang sekarang banyak hal yang akhirnya karena terus terang saya jujur Lombok ini adalah sebuah ruang yang memberikan saya banyak kontemplasi, ruang berpikir kembali segala sesuatunya, dan saya menemukan sebuah ideologi baru gitu, bahwa ideologi baru itu adalah kita percaya kepada kekuatan diri kita sendiri dan kita percaya sekecil apapun. Jadi sekarang bukan berbicara tentang kuantitas tapi kualitas kan gitu. Jadi istilahnya bukan persoalan pertunjukan itu bukan persoalan banyaknya penonton, bukan. Tapi ketulusan orang itu untuk menonton. Sekalipun juga nggak ada yang nonton pun nggak apa-apa gitu. Waduh. Karena masalahnya kembali kepada kepertanggungjawaban diri kita untuk apa, mempertanggungjawabkan kekaryaan itu gitu. Ini men, gue belum nyampe nih. Setiap konser tuh kalau nggak ada yang nonton gimana rasanya ya? Ya itu nggak apa-apa, jalanin aja. Aja. Karena itu perjalanan dan setiap orang perjalanannya beda-beda. Dan kalaupun toh nanti menemukan perjalanan yang mengarah ke industri, ya bagus, silahkan. Saya pun juga mengalami ada satu fase ketika saya ditawari juga akhirnya. Ditawari oleh industri ketika tahu kan saya kan dulu juga suka dengan apa, terlibat dengan kaitannya Hari Rusli dengan yang lain semua ya. Itu sempat karena Hari Rusli almarhum sendiri dia dekat dengan orang apa, label dan sebagainya, dan dia sempat nanya juga. Waktu itu saya udah indie sih, udah bergerak. Nah dia tanya, Kang Hari, katanya, Ari Julian ini mau nggak ya dia nyanyiin lagu, pokoknya bukan lagunya sendiri, lagu orang gitu. Orang. Saya bilang, nah dia akhirnya nawarin ke saya bilang nggak usah Kang lah. Silahkan aja. Ditolak ya. Aduh. Saya tolak gitu. Karena saya punya perjalanan sendiri yang saya pikir perjalanan ini saya tidak mau mengkhianati perjalanan ini gitu. Wow. Boleh tepuk tangan dong guys. Guys. Itu sebuah keterpurukan. Oke, tadi Kang Ari sempat bilang tentang gerilya. Ya. Nah, mungkin teman-teman di sini yang belum tahu, ini seorang yang ngelakuin tour yang apa ya, kalau saya bisa bilang itu silent tour. Dia punya tour gerilya, bukan cuma di Indonesia tapi juga sampai ke luar negeri. Ada yang sampai ke Pyrenea, terus ke Belanda, ke macam-macam. Nah, boleh ceritain sedikit nggak Kang tentang tour itu? Kenapa milih model tour seperti itu? Ya. Kemudian untuk next project-nya bakalan ada apa lagi? Jadi setelah berkecimpung di dunia gerilya ini, kan akhirnya kita punya kesadaran penuh tentang kita sudah bebas dari apa, beban berpikir tentang banyak penonton dan sebagainya. Kita udah nggak berpikir dan berpikir lebih ke esensi berproses kesenian. Jadi tujuannya apa sih gitu kan? Itu sempat melalui juga sebuah perdebatan yang tidak sengaja terjadi di beberapa tempat ketika saya melakukan tour atau apa gitu kan dengan beberapa musisi atau orang kesenian. Itu sempat ada pertanyaan bahwa ngapain sekarang gini pertanyaannya, katanya ketika saya bergerilya itu dalam rangka mencoba menembus kesulitan kan. Seorang perang itu kan sebetulnya gerilya itu kan mensiasati keterbatasan kita, nggak punya peralatan perang yang besar, kita dengan syarat gerilya kan. Nah sekarang kalau itu diaplikasikan di dunia kesenian ini, apa sih yang mau digerilyain? Ya gerilyain misalkan anggap aja yang kita perangi, bukan diperangi sih, kita hadapi ini adalah kesulitan kita mengangkat eksistensi kita di dunia kesenian yang di mana-mana industri gitu. Sementara kita kan tidak diterima di industri. Jadi kita kan harus punya pertanggungjawaban terhadap kekaryaan ini gimana sampai ke audiensnya kita, ke khalayaknya kita. Kita kan tetap percaya bahwa khalayak kita memang tahu kita bukan orang yang akan populer, tapi dengan ketidakpopuleran kita harus bertanggung jawab untuk mencapai karya ini ke audiens kita dengan nyaman gitu kan.
Nah caranya ya harus kita mandiri kan gitu, bikin jaringan sendiri, bikin cetak sendiri, apa dan sendiri, semua sendiri. Nah itu yang akhirnya tadi kalau misalkan pertanyaannya kenapa kok ini ada yang katanya indie tapi dia enggak, itu memang bebas juga. Ada orang sekarang istilahnya indie itu kan tapi dia tetap distribusi dengan lewat perusahaan-perusahaan, ya nggak apa-apa juga. Tapi cuma kalau saya sendiri secara pribadi saya tidak tertarik dengan itu karena pertama ya mungkin ya saya bilang tadi keterbatasan akses dana dan sebagainya, ya akhirnya kita mensiasati itu menjadi misalkan udah aja cetak sendiri, gambar sendiri, apa sendiri, jual sendiri dan sebagainya. Nah itu kan salah satunya, akhirnya kita mencoba mensiasati kesulitan. Kalau yang tidak punya kesulitan itu ya nggak apa-apa, silakan dia dengan caranya. Nah sekarang pertanyaannya lagi ketika kembali ke orang yang nanya, terus setelah itu misalnya kita bergerilya nih, mencapai mensiasati. Nah itu udah tercapai nih, udah kita sampai ke tujuan kita. Terus ngapain? What's next? Kan udah bukan gerilya lagi. Ya kata saya gerilya itu bukan hanya sekedar berhenti di situ, tapi gerilya itu adalah sikap. Jadi saya sekarang sudah tidak terlalu tertarik lagi ngobrolin tentang karya saya itu sampai enggak itu. Itu mungkin hanya salah satu dari kesulitan yang saya hadapi dan sekarang udah selesai. Tapi tema-tema masalah kesulitan di dunia ini banyak gitu. Nah sekarang yang tema lain yang sedang saya geluti itu adalah mencoba menyebarkan ruang-ruang jaringan ini itu mencapai ke ruang-ruang yang selama ini misalkan ketemu sama teman-teman yang selama ini punya kesulitan. Saya ini di daerah misalkan atau saya di pelosok, tapi saya ini nggak mungkin lah saya misalkan rekaman atau saya apa. Iya. Karena jauh. Masih ada yang kayak gitu kan? Nah, masih ada kan? Iya, nah itu saya bilang, saya justru ingin mencapai kepada ruang-ruang itu dan saya yakinkan bahwa kamu harus bergerak dengan keyakinan kamu sendiri bahwa dengan ruang yang ada itu maksimalkan. Jadi istilahnya saya memprovokasi aja, provokator gitu. Jadi memprovokasi mereka supaya lebih semangat. Karena toh saya membuktikan dengan perjalanan saya ini adalah salah satu, kalau dia mau itu dijadikan pelajaran, inilah pelajaran bahwa ini kamu harus bisa juga meyakin, karena apapun itu ternyata kembali kepada kita percaya kepada diri kita sendiri. Itulah yang selama ini harusnya banyak dibangun gitu. Akhirnya toh nanti kalau dia sudah capai itu nggak usah khawatir, kan banyak teman-teman juga yang juga punya nasib seperti kita. Jaringan inilah yang disambung-sambung. Nah, ya itu salah satu episode gerilya saya berikutnya. Tapi nanti setelah itu ada gerilya lainnya. Ada masih banyak gerilya. Gila, masih banyak ya. Ini pun juga belum tentu selesai mungkin sampai. Nah, kalau pertanyaannya saya lebih detailkan lagi nih Kang. Sampai kapan? Ya sekarang gini, ketika saya mulai gerilya ini kan juga seperti tadi ditanyain tentang konten-kontennya si materi gerilya itu kan salah satunya kan si infrastruktur itu yang kita lakukan adalah dengan tur gerilya itu yang saya lakukan dari tahun 2000 kan. Setiap 2 tahun itu sampai ke India, sampai ke juga ke Pirenia, perbatasan Spanyol Perancis itu, pegunungan itu. Sebetulnya kan yang saya lakukan ini kan, kalau orang ada pertanyaan dari orang-orang itu, ini dananya dari mana? Ya kalau orang berpikir proyek pasti begitu gitu. Tapi betul. Ya kan, kalau saya kan proyeknya proyek diri sendiri aja gitu. Proyek mencoba karena mensiasati keterbatasan itu. Sebetulnya itu aja. Jadi kalau memang orang kalau mau jujur ya, saya juga nggak punya uang untuk pergi ke luar negeri gitu. Tapi cuma kebetulan misalkan ada hal-hal pribadi yang saya diminta tolong oleh keluarga saya harus ketemu adik saya misalkan. Atau gimana, nah terus tapi dengan perjalanan seperti itu juga toh bisa dimanfaatkan untuk menjadi perjalanan kreatif gitu. Akhirnya itulah yang dijadikan saya menjadi tur gerilya itu. Tur gerilya. Jadi kalau sebuah strategi itu strategi benalu lah gitu. Sambil nyelam, minum, mandi, semuanya. Nah itu dan di sana pun juga saya konser bukan di tempat-tempat yang memang harus memerlukan sebuah rangkaian perizinan yang rumit dan sebagainya. Dan tidak perlu izin, yang izin dari pribadi, dari siapapun yang ada di sekitarnya. Jadi waktu itu saya jadi konser ya di
di apartemen teman atau Di halaman rumah. mungkin di institusi rumah jompo dan sebagainya. Gila nggak sih, nggak kepikiran guys. Ya Konser saya di situ. pikir itulah ketidakadilan kita orang di musik atau kesenian itu kadang-kadang terlalu menjudge bahwa ruang itu konser itu Harus begini. hanya seperti itu. Tapi kalau bagi saya konser itu udah selesai lah persoalan ini nggak ada lampunya, ini nggak ada sound systemnya. Atau zaman dulu pun juga ketika orang tidak mengenal listrik pun kan nggak ada. Zaman Shakespeare pun juga orang pertunjukan kan tidak pakai itu kan gitu. Gokil. Ya jadi kenapa makanya saya bikin konser di atas Rinjani di kawah itu Segarana. Di Segarana. Orang juga sempat bingung kan. Loh, Ngangkat soundnya gimana ya? Ngangkat soundnya gimana? Soundnya udah ada di sana. Sound apa? Sound alam. Wow. Men, nggak kepikiran. Itu salah satu. Ya maksudnya seperti itulah. Nah itu pun yang gerilya pun juga sebetulnya seperti itu. Dan saya sendiri pun akhirnya merasa bahagia tidak sendiri. Karena kalau teman-teman semua coba akses di YouTube kan banyak sekarang juga orang yang bikin konser di kamar, konser di ruang kerja. Kan banyak kan ternyata bukan kita sendiri kita. Saya sendiri pun juga kaget ketika melihat, ternyata orang juga melakukan hal yang sama. Wah, ya syukur berarti kita nggak sesat sendiri. Sesat sendiri. Nah, sekarang kalau pertanyaannya ke depannya seperti apa ya? Saya mungkin masih tetap menjalankan itu. Tapi dengan segmen-segmen yang lain. Misalkan sekarang di RKM ini kita juga punya program namanya Eksibisi Spirit Bunyi. Itu kayak gimana? Spirit Bunyi ini udah dilakukan 2 tahun yang lalu, dan sekarang tahun ini mungkin ya ini akhir Juli ini mudah-mudahan Eksibisi Spirit Bunyi. Jadi Eksibisi Spirit Bunyi ini, eksibisi itu kan adopsi dari bahasa Belanda eksibisi gitu. Itu kan pameran. Tapi kalau saya melihat pameran itu ya pertunjukan juga kan. Eksibisi Spirit Bunyi, spirit itu spirit bunyi. Jadi saya sekarang udah tidak tertarik ngobrol lagi tentang musik, tapi tentang bunyi aja gitu. Jadi bunyi pun juga ya kayak soundscape, bunyi alam itu ya udah musik gitu. Udah kita ngobrol gini pun udah musik gitu kan. Udah. Nah tapi sekarang ingin mencoba mematahkan kelaziman itu gitu. Jadi istilahnya kayak waktu pertunjukan juga misalkan nggak harus selalu jam 8 misalkan. Bisa subuh misalkan bisa. Saya pernah itu tengah malam ya kan? Ya, jam 12 malam. Ya jam 12 malam. Nah itu. Gila. Dan itu banyak segmennya yang mungkin dilakukan, misalkan di situ segmennya itu artinya gini. Pertunjukan itu bisa pertunjukan musik eksperimen, bisa juga pertunjukannya berupa misalkan saya safari antar teman misalkan. Saya jadi bawa alat saya mengetuk rumahnya teman yang punya cello misalkan tuh. Jadi kita sambil bertamu ngobrol, saya merespon celonya misalkan, saya merespon gamelan misalkan. Nah itu tuh ada pertunjukan ya. Jadi itu. Wah. Nanti ke yang Juli ini mungkin kita buat lagi. Oke, good luck kayaknya. Oke, seperti ini nih. Ini kan yang Tambora Pirenia Tour Pirenia Eropa 2013. Ada Julian, Ina Arini, sama Vini Sumantri. Jadi istilahnya ini ya memang ini dari kesepakatannya kita membuat seperti ini Tambora Pirenia. Tapi juga kan ini tujuannya kan masing-masing. Jadi istilahnya bebas aja, kita punya interpretasi satu momen tadi punya berbagai judul ya istilah interpretasi. Jadi kalau dari sisi saya ini Tour Pirenia, tapi kalau dari misalkan yang lain juga menyikapinya lain ya nggak apa-apa juga. Tapi yang jelas ini terjadi dilaksanakan. Jadi terbayang ketika bagi saya Tambora Meletus itu bukan perayaan sebetulnya. Itulah sebuah peringatan keprihatinan sebetulnya. Sebetulnya saya merasa bersalah kan. Saya sangat ingin sebetulnya 200 tahun itu sebenarnya kalau saya seandainya mampu waktu itu pengen 200 tahun itu saya justru ingin ngajak beberapa tokoh agama gitu, kita ayo ke atas Rinjani ke atas Tambora, kita doa bersama di sana, acara misalkan seperti itu misalkan. Itu kan menarik gitu kalau menurut saya gitu. Saya malah menari di sini guys. Nggak apa-apa gitu. Iya maaf Kang. Itu kan maaf Tambora. Bukan maaf ke saya nggak ada urusan apa-apa. Cuma kan, aduh. Akhirnya momen itu yang menarik bagi saya adalah saya ngambil sebuah materi semacam performance art gitu. Jadi saya putuskan waktu itu ketika sana, jadi beberapa minggu sebelum itu
saya melakukan satu pengumpulan entah itu berupa puisi, curhat dan sebagainya dari beberapa teman yang memang tertarik untuk saya membuat ritual di sana namanya tanam puisi. Di Pegunungan Pirenia itu. Ya, tanam puisi. Jadi tanam puisi itu artinya Nggak kepikiran. saya itu pengen teman-teman dimanapun yang mungkin juga memang mereka nggak mampu untuk berangkat ke sana, tapi mereka punya ketertarikan bahwa menarik menanam sebuah pesan atau apa di sana. Entah pesan itu mungkin tentang Tambora, entah tentang Pirenia atau tentang curhatnya. Saya pengen nyampaikan saya misalkan jatuh cinta sama si Anu tapi nggak berani, saya tulis aja di situ saya jatuh cinta sama si Anu, tanam di sana gitu. Halloween. Ada ya? Ada. Apa makanya macam-macam lah. Ah, tapi baru tunangan orangnya kan. Oh, gitu ya. Iya. Nah, terus bahkan ada teman salah satu Di Jogja itu. gitu. Kok curhat sih ya? Udah, lanjut. Nanti ada episode lain. Ini selain Anda tidak tahu kan selain Maulinda Ada yang gitu lain. ya. Itu ya. Yang tahu beliau. Oh, iya. Pergerakan saya beliau tahu. Ya itu. Jadi saya pikir ini juga satu kesempatan untuk teman atau siapapun itu bisa. Jadi istilahnya dia tidak perlu ke sana tapi dia merasa bangga dia punya sesuatu yang ditanam di Eropa. Suaranya disampaikan di sana. Ya, di sana. Jadi di sana itu di atas gunung itu karena fasenya ketika di sini saya sendiri pun juga waktu itu tahun 2010 kan pernah juga bikin namanya ikut terlibat dengan teman-teman seniman sini bikinnya Tambora Art Moment namanya. Tambora Art Moment. Ya itu. Jadi niatannya waktu itu memang dari beberapa seniman di sini kita pengen bikin 2010 sampai 2015 itu bikin semacam performance itu di beberapa desa di sekitar Tambora gitu. Tapi cuma nggak kesampaian. Kita hanya sampai 2010 itu. Nah, di situ pun juga saya sudah membuat ada satu pentas ketidaksengajaan itu adalah konser di depan sapi gitu kan. Ya di desa Pancasila ya. Oh iya. Nah terus saya pikir itu menarik bagi saya menjadi kontennya juga untuk menggairahkan saya untuk mengeksplor banyak hal termasuk ketika datang ke Pirenia itu. Kenapa tujuannya Pirenia? Karena terus terang makanya tadi kembali ke pertanyaannya sangat berkesan. Ya maklum lah kita orang daerah tropis yang nggak pernah juga ketemu salju ya. Jadi melihat salju itu sesuatu yang luar biasa lah ya karena. Nah di sanalah kegairahan itu yang sengaja ingin saya sampaikan di sana dan dibuat ritual tanam puisi itu. Jadi kita puisi atau sebenarnya karena bagi saya sudah selesai ada nggak ada persoalan ketika ada yang nonton atau tidak, tapi ya saya percaya yang nonton itu adalah alam itu sendiri. Dan kenapa di sana? Karena saya percaya ketika terjadi peristiwa kalahnya perang Napoleon di sana itu, yang jelas kan di Prancis. Berarti kan pasti si abu itu jatuh ke gunung yang paling tinggi di sana kan. Yaitu Pirenia itu adalah gunung tua ya. Jadi Pirenia itu kan gunung dari zaman legendaris lah. Jadi munculnya cerita tentang Hercules dan sebagainya itu di sana gitu. Gitu. Nah, menariknya adalah ketika saya mencoba mengartikan ini adalah sebagai silaturahmi antar gunung. Gitu. Jadi saya mensilaturahmikan antar gunung antara Tambora dengan Pirenia. Gitu kan. Jadi di sanalah ditanam itu dan kita ritualkan di sana. Dan yang menariknya lagi ketika di sana itu yang berkesan bagi saya adalah ketika ada salah satu dari teman saya di Bandung gitu, dia ibu rumah tangga. Dia itu uniknya dia nggak tahu kenapa di depan rumahnya itu ada daun kering, dia senang menyimpan daun kering itu bertahun-tahun. Dan dia bilang, Kang Hari, ini titip ya, tolong tanam di sana. Oh iya boleh. Buat apa? Ya, tapi ya itu sebuah nilai spiritual yang hanya dia sendiri yang bisa menikmati itu sebuah itu. Ya itu yang berkesan bagi saya. Dan masih banyak kesan yang lain, jadi terlalu panjang lah nanti kalau ada episode sendiri. Nah, berhubung ini memang terlalu panjang ya guys ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin ingin berdiskusi dengan Kang Ari, ini enak banget sebenarnya diskusinya. All about everything. Bisa ketemu Kang Ari salah satunya di sini di RKM ya Kang ya. RKM ini di Rumah Kucing Montong namanya. Alamatnya ya di Montong. Di Montong Lama Barat. Ini jalan apa sih Kang kalau boleh tahu? Kalau ini namanya di Komplek Montong Kedaton. Ini blok
D nomor 9 di Desa Meninting. Desa Meninting. Di Kecamatan Batu Layar. Ya, bisa kayak Kabupaten teman-teman datang ke sini. Barat. Bisa ya datang ke sini kapan-kapan. Bisa, kapanpun. Oke. Ini nyaris 24 jam lah. Wow, Karena kopi iya, gratis, men. Di sini pun juga ada warung kopinya. Wah, iya. Banyak juga sih ruang-ruang kreatif lain, ada di Warjek juga. Ada Warjek. Ya. Kita ada pentas setiap Selasa malam di sana. Buat yang pengen datang ke sana, siapa tahu bisa ketemu sama beliau. Ya. Soalnya jadwalnya padat, Mas. Ya, padat dengan ke apa ya? Tidak jelasannya. Gitu. Right, last but not least, Kang punya ini nggak, sesuatu nggak untuk teman-teman khususnya di NTB, khususnya teman-teman musisi nih? Ya. Saya berharap, sebetulnya saya yakin, saya ingin membantah bukan membantah sebetulnya. Kan saya selalu juga ada selentingan orang bilang, Kang, kenapa kok katanya musisi itu banyak kan dari Bandung gitu kan ya? Oh iya benar. Nah itu. Benar. Saya pikir saya ingin membantah itu, dan misalkan kalaupun ini saya pikir di semua wilayah pun juga punya kekuatan yang bisa dia tunjukkan, bahwa di sini pun juga punya sesuatu yang beda dengan Bandung gitu. Di Lombok itu kita punya ada tapi cuma persoalannya tinggal kita kembalikan ke diri kita sendiri. Kita harus mengembalikan kepercayaan diri kita bahwa kita punya sesuatu gitu. Oh betul. Dan dibekali juga dengan referensi yang luas tentang banyak hal. Jadi jangan sampai juga kita dengan semangat ini tanpa referensi juga akhirnya nanti kita seperti bumerang buat diri kita sendiri kan. Iya. Lebih baik kita, jadi istilah kalau pesan saya sih, ayo kita mari berpikir out of box gitu. Jadi jangan menjadi, karena ada kecenderungan gini, saya waktu pertama kali saya mencoba ini, banyak orang yang udahlah jangan bermimpi lah, biasa-biasa aja lah gitu. Iya. Ya oke lah, nggak apa-apa untuk orang yang memang hanya bisa biasa-biasa. Tapi saya di antara yang biasa-biasanya ada orang yang juga luar biasa sebetulnya gitu. Kenapa mereka tidak mengasah keluar biasaannya di situ gitu? Jangan sampai nanti ketika hanya orang dari luar yang melihat keluar biasaan di sini, tapi tidak teman-teman di sini yang mencoba mengeksplor itu sendiri menjadi. Bahkan target saya berharap sebetulnya Lombok ini semoga menjadi Mekahnya. Jadi kalau selama ini misalnya Mekah kesenian itu adalah di Bandung, kiblatnya itu di sana. Di sini untuk orang di timur misalkan Lombok ini juga kena, selain Makassar misalkan. Iya. Lombok. Kenapa enggak gitu kan? Mungkin, sangat mungkin. Amin. Apalagi dengan adanya Rian dan kawan-kawan ini luar biasa gitu. Jadi bagi saya ini adalah satu. Kalau saya sih kan saya orang tua lah, saya nggak ada. Kalau That's why I choose him be my mentor, man. Saya sih justru menyerap ilmu dari dia, dari yang muda. Thank you, Ya, Ari. siap. Waktunya luar biasa sekali. Siap. Sekuntum apa yang bisa ku berikan untuk ungkapkan bunga yang bersemi di sini di hari yang masih tersisa. Jejak citramu, hanumku, hanya tergapai bayang. Hanumku, hanya ini yang dapat ku persembahkan di hari terindahmu. Sekuntum apa yang bisa ku berikan untuk ungkapkan bunga yang bersemi di sini, hari yang masih tersisa. Jejak citramu, anumku,